berjumpa kembali dengan channel Al-Insyirah TV, dan insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai ilmu nahwu bahasa Arab. Insyaallah kita akan mulai di bagian na'at dan man'ut, sifat dan yang disifati. Baik, kita mulai saja dari sebuah jumlah mufidah, yaitu al-masjidu kabirun. Jadi kita kembali atau kita hubungkan dengan video sebelumnya, di mana kata al-masjid kita berikan harokat dhammah pada huruf dalnya karena dia berkedudukan sebagai mubtadaun. Jadi al-masjid di sini kedudukannya sebagai mubtada. Kita rapikan dulu sebentar. Baik. Nah, jadi kata al-masjid kita berikan harokat dhammah karena dia sebagai mubtada. Mubtada itu sederhananya kata isim yang terletak di awal kalimat atau isim yang terletak di awal kalimat. Kemudian kabir, roknya kita berikan dhammahtain, kabirun, karena dia sebagai khobar. Jadi ada mubtada, ada khobar. Nah, sehingga kita baca al-masjidu kabirun. Nah, kalimat ini disebut dengan jumlah mufidah, jumlah atau kalimat yang sempurna. Nah, bagaimana ketika kata al-kabir, kata kabirun kita berikan alif lam. Misalkan jadi begini, al-kabir. Nah, ini dibaca apa? Dan kedudukannya sebagai apa? Kata al-kabir ini. Jadi kita bacanya al-masjidu al-kabir. Nah, roknya diberikan harokat apa? Nah, ini kita akan pelajari yang namanya na'at dan man'ut. Jadi ketika kata kabirun ini diberikan alif lam, maka dia tidak berkedudukan sebagai khobar. Jadi dia bukan khobar. Posisinya di sini bukan khobar. Nah, posisinya adalah sebagai na'at. Baik. Jadi kita rubah seperti ini. Al-masjidu, kalau yang al-masjidu ini tetap kedudukan sebagai mubtada. Al-kabiru. Nah, ini kita baca roknya dengan dhammah. Al-kabiru. Kedudukannya sebagai sifat. Nah, sifat dari kata al-masjidu. Nah, jadi al-masjidul kabiru. Jadi sifat itu selalu mengikuti yang disifati. Yang disifati di sini adalah al-masjid, di mana al-masjid itu harokat terakhirnya dhammah. Maka kata selanjutnya atau kata sifat yang akan mensifati kata tersebut harus dhammah juga. Nah, seperti ini. Jadi kita baca al-masjidu al-kabiru. Nah, jadi alasannya kata al-kabiru diberikan harokat dhammah karena dia sebagai sifat. Al-masjidu al-kabiru. Nah, kalau ada mubtada kan akan selalu ada khobar. Nah, khobarnya mana? Nah, kita berikan tambahan kata misalkan jamil. Nah, kata jamil ini kita bacanya apa? Kita baca dhammatain. Jamilun, karena kata jamilun itu sebagai khobar. Jadi ketika lafaz al-masjidu al-kabiru jamilun, mubtadanya adalah al-masjidu, al-kabirunya sifat, jamilunnya adalah khobar. Nah, sebetulnya kata al-masjidu al-kabiru ini kedudukannya sebagai mubtada. Jadi mubtadanya adalah kalimat kata majemuk. Kalimat atau kata yang terdiri dari dua kata, al-masjidu dan al-kabiru. Di mana al-kabiru sebagai sifatnya, al-masjidu yang disifati. Jadi al-masjidu al-kabiru itu sebagai mubtada. Khobarnya adalah jamilun, seperti itu. Baik, contoh selanjutnya untuk yang bermakna muannas. Kalau tadi kan mudzakkar, al-masjid ini isim mudzakkar. Baik, al-haqibatu kita baca al-haqibatu jadidatun. Nah, ini kedudukannya sebagai ini mubtada, ini khobar. Nah, ini kedudukan kalimat jumlah mufidah. Nah, ketika kata jadidun kita berikan alif lam seperti ini, jadidah. Nah, jadidah, maka kita baca al-jadidatu. Tapi kedudukannya bukan sebagai khobar. Ingat, ini bukan sebagai khobar. Kedudukannya sebagai sifat dari kata al-haqibatu. Nah, jadi kita rubah seperti ini. Al-haqibatu, kata jadidatun ditambahkan alif lam, maka berubah menjadi al-jadidatu, al-haqibatul jadidatu, rakhisatun. Nah, ini kata tambahannya sebagai mubtada, sebagai khobarnya. Rakhisatun, ini khobarnya. Jadi al-haqibatul jadidatu rakhisatun.
Kata al-jadidatu tetap dhammah tapi kedudukannya sebagai sifat. Ini sebagai sifat. Sifat dari kata al-haqibah. Nah, kalau kita mau terjemahkan, mulai dari sini saja. Kalau yang pertama yang ini al-haqibatu jadidatun, tas itu bagus. Nah, ketika dia al-haqibatu jadidatu, berarti tas yang bagus. Jadi kalau kita mau terjemahkan ini saja, tas yang bagus itu. Nah, jadi tas yang bagus itu, kalau kita mau terjemahkan al-haqibatu jadi al-jadidatu, berarti tas yang bagus itu. Kalau al-haqibatu jadidatun, tas itu bagus. Nah, sedikit berbeda kan ya? Baik, kita lanjutkan. Al-haqibatul jadidatu, tas yang bagus itu rohisotun. Rohisotun itu murah. Berarti kalau kita mau terjemahkan sempurna, al-haqibatul jadidatu rohisotun artinya tas yang bagus itu murah. Nah, kalimat yang awal tadi, al-masjidu kabirun, berarti ini masjid itu besar. Nah, kalau kita tambahkan alif lam pada kata kabir, berarti al-masjidul kabiru jamilun, berarti masjid yang besar itu jamilun, bagus. Nah, seperti itu. Ini terjemahannya. Baik. Ini i'rabnya. Kita coba i'rabkan kata al-masjid. Al-masjid berarti ini i'rab dari kata al-masjid ya. Al-masjid. Al-masjidu berarti sebagai mubtada. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Ini seperti biasa li'annahu isim mufrad. Tetapi ada tambahan wa huwa man'ut, dan dia adalah yang disifati. Jadi kata al-masjid itu adalah kata yang disifati karena tadi akan ada kata sifatnya. Al-masjidu al-kabiru. Nah, al-kabirunya di sini al-kabiru kedudukannya berarti na'tun alal masjidi. Jadi dia na'at dari kata al-masjidi, na'tun alal masjidi marfu'un, dia marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Jadi dia na'tun alal masjidi marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu isim mufrad. Jadi kata al-masjid al-kabiru itu sebagai na'at. Man'utnya al-masjidu. Nah, ini kalau kita mau i'rabkan. Jadi ada sedikit tambahan pada kata al-masjidu. Dia sebagai man'ut. Kemudian al-kabiru itu sebagai na'at. Sebetulnya mubtada'nya adalah al-masjidul kabiru. Tapi karena kita i'rabkan satu persatu, jadi seperti ini. Kemudian kata kabirun itu sebagai khobar. Kabirun ini ini kata kabirun ya. Kata jamilun. Jamilun khobar marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu isim mufrad. Nah, bagaimana ketika dalam syibhul jumlah? Nah, kita ambil contoh di sini misalkan. Al-masjidul kabiru, sama al-kabirnya diberikan harokat dhammah. Ini tetap al-masjidul kabiru, ini mubtada, isim di awal kalimat, al-kabiru ini na'at. Na'at kita simbolkan dengan huruf nun. Jumlah dari al-masjidul kabiru itu sebagai mubtada. Amama ini dzarab, kita simbolkan dha. Al-madrasati isim majrur, kita simbolkan mim dan jim. Majrur. Amamal madrasati. Jadi kita bacanya al-masjidul kabiru amamal madrasati. Kalau kita ingin tahu kedudukannya, al-masjidu sebagai mubtada, al-kabiru na'at, sehingga dibaca dhammah karena dia mengikuti kata al-masjidu, kata man'utnya. Al-masjidu sebagai man'ut juga. Amama dzarab al-madrasati itu majrur. Nah, kalau kita mau terjemahkan al-masjidul kabiru berarti masjid yang besar itu amamal madrasah, di depan sekolah. Nah, ini terjemahannya kalau kita mau terjemahkan. Nah, kalau kita mau buat mubtada muakhir dan khabar muqaddam, maka akan seperti ini. Amamal madrasati masjidun kabirun. Nah, seperti ini. Jadi dia dengan dhammah tain. Karena kan untuk mubtada muakhir itu tidak memiliki alif lam. Jadi dia selalu isim nakirah, isim yang bertanwin. Jadi amamal madrasati
masjidun kabirun. Nah, kata kabirunnya mengikuti kata masjidun. Nah, kedudukannya amamal madrasati ini dzaraf, kemudian ini majrur karena ada dzaraf, masjidun itu sebagai mubtada, tapi mubtada muakhar. Mubtada muakhar, kabirun itu sebagai na'at. Na'at dari kata masjidun. Kalau kita mau sempurnakan amamal madrasati masjidun kabirun, ini berarti masjidun kabirun sebagai mubtada muakhar. Kalau mau diambil kalimat sempurnanya, mubtada muakhar. Tapi cukup dengan masjidun itu mubtada muakhar, kabirun sebagai na'at itu juga bisa. Nah, kalau kita mau i'rabkan berarti amama dzaraf mabniun 'alal fathi. Al madrasati isim majrurun bil kasrah. Kemudian masjidun berarti mubtada muakhar marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu isim mufrad. Wa huwa man'ud. Jadi ditambahkan wa huwa man'ud. Nah, seperti ini. Nah, wa huwa man'ud. Kemudian kabirun berarti seperti al-kabiru yang ini i'rabnya. Nah, ini. Kabirun na'tun 'alal masjidi marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu isim mufrad. Seperti itu. Jadi untuk meng'irabnya. Nah, kalau kita mau terjemahkan amamal madrasati masjidun kabirun berarti kita terjemahkannya seperti di depan sekolah ada masjid yang besar. Nah, seperti ini terjemahannya. Kalau yang atas, al-masjidul kabiru amamal madrasah, masjid yang besar itu di depan sekolah. Tapi kalau yang bawah, amamal madrasati, di depan sekolah, masjidun kabirun, ada masjid yang besar atau ada sebuah masjid yang besar. Kalau yang atas, sebuah masjid yang besar itu di depan sekolah. Seperti itu. Nah, ini contoh yang kedua, kita hapus dulu. Contoh yang kedua, kita ambil contohnya, kata at-talibu nasyitun. At-talibu nasyitun. Jadi kita sudah bisa baca ya. Kenapa kata at-talibu ba-nya diberikan harokat dhamma? Karena dia mubtada. Nasyitun, an-nasyitu diberikan harokat dhamma karena dia na'at dari kata at-talib, ngikutin. Fil fasli, kata al-fasli diberikan kasroh karena dia diawali harfu jar. At-talibu nasyitu, at-talibun nasyitu fil fasli. Artinya siswa yang rajin itu di dalam kelas. Nah, kalau kita mau buat mubtada muakhirnya berarti fil fasli talibun nasyitun. Fil fasli talibun kita berikan harokat dhammatain pada ba-nya karena dia mubtada muakhir. Nasyitun itu na'at atau sifat dari kata talibun. Jadi fil fasli talibun nasyitun. Artinya di dalam kelas ada siswa atau ada seorang siswa yang rajin. Nah, seperti itu. Nah, terjemahnya seperti ini. Kalau i'rabnya berarti fi harfu jar, kemudian al-fasli isim majrur, talibun itu mubtadanya mubtada muakhir, nasyitun itu berarti na'at dari kata mubtada, dari kata talibun. Fil fasli itu merupakan syibhul jumlah, jadi fi mahali raf'in khabar muqaddam. Nah, itu i'rabnya. Baik, demikian video tutorial kali ini. Jadi kita fokus kepada na'at man'ud, tetapi na'at man'ud yang sebetulnya ini belum lengkap. Ini hanya terfokus kepada harokat akhirnya dengan dhammah tain atau dhammah. Karena sebetulnya na'at dan man'ud bisa juga fathah atau fathatain, begitu juga kasrah atau kasratain. Tapi ini untuk mempermudah, jadi kita berikan materinya dimasukkan ke dalam mubtada biar tersusun rapi dan itu memudahkan kita dalam belajar. Baik, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.